Ikhwani wa akhwati jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pada kitab Riyadhus Shalihin, menyambung pembahasan terakhir kita sebelum kita libur, yakni bab taqwa. Pada malam hari ini adalah bab al-yaqin wat tawakkal. Bab fil yaqini wat tawakkal. Ikhwani wa akhwati jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membaca bab tentang taqwa, bab al-yaqin, bahasa Arab yang sudah kita fahami bersama maknanya. Al-yaqin secara bahasa adalah thabatun, yakni satu ketetapan. Diddu asyukuk, lawan dari keraguan. Di dalam Al-Quran, hal yang paling diyakini oleh manusia, terutama oleh orang beriman, yakni kematian, yakni al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepadamu al-yaqin, yakni al-maut. Walaupun oleh orang-orang aliran sempalan ayat ini difahami lain, ya, oleh orang-orang sufi, ya, oleh orang-orang tarekat. Al-yaqin, kata mereka, orang kalau sudah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak usah beribadah lagi. Ya, tentu ini adalah pemahaman yang batil. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kematian itu datang kepada kita. Secara istilahi, al-yaqin, kata para ulama, adalah at-tuma'ninatu fil qalbi wastiqraru al-ilmu fih, yakni satu ketenangan hati, ya, yang tertanam di dalam hati seorang, ya, ilmu-ilmu yang tertanam di dalam hati seseorang. Hal-hal yang diyakini oleh orang beriman, sebelum kita masuk pada ayat dan hadis-hadis yang biasa menjadi ciri dari kitab Riyadhus Shalihin, mendatangkan ayat dan hadis sebelum kita memasuki ayat-ayat dan hadisnya. Hal-hal yang diyakini oleh orang beriman atau sifatu ahli yaqin, ya, apa saja sifat-sifat mereka? Yang pertama, min sifati ahli yaqini annahum yu'minuna bil ghaibi al-waridu fi ayatillahi wa ahadithir rasul. Itu yang pertama. Orang beriman itu yakin, ya, kepada perkara-perkara gaib. Ya, yakin kepada perkara-perkara gaib. Yang itu bisa jadi tidak masuk akal. Ya, perkara gaib yang bisa jadi tidak masuk akal. Tapi karena iman yang telah, ya, ma waqara fil qalb, iman yang telah tertanam dalam hati, masuk akal tidak masuk akal sudah diyakini.
Ya, tadi saya baca satu hadis di kajian ba'da asar tadi itu. Orang di alam barzakh setelah masuk ke dalam kubur, ya, jaa malakan, dia didatengin oleh 2 malaikat. Lalu dia ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ha, la adri, saya tidak tahu. Apa keyakinanmu? Saya tidak tahu. Siapa Tuhanmu? Saya tidak tahu. Hingga dia dipukul oleh 2 malaikat ini, ya, dengan ya alat pukul, dengan pukulan yang terbuat dari hadid, terbuat dari besi. Ya. Darbatan, dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Fayasihu sayhatan, maka dia teriak sekencang-kencangnya. Itu penghuni kubur tuh. Ya. Ketika dia ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ya. Begitu dia bilang saya tidak tahu, dia sampaikan saya tidak tahu, maka dia fayudrabu darbatan, dia dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Fayasihu sayhatan, lalu dia teriak sekencang-kencangnya. Ya. Kullu yasma' illa tsaqalain, semua mendengar teriakannya, saking kencangnya itu teriakannya, semua mendengar, ya, kecuali jin dan manusia. Ya. Kapan tuh ada besi masuk ke dalam kubur? Waktu digali itu kubur kan tanah saja, ya, yang masuk adalah papan gitu ya, atau kain kafan, ya, dan orang yang dikuburkan itu. Kapan ada besi di situ? Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwa orang ketika tidak bisa menjawab pertanyaan itu, yudrabu darbatan, dia dipukul dengan pukulan yang sangat menyakitkan sampai dia teriak sekencang-kencangnya, ya, semua mendengar kecuali jin dan manusia, ya. Dan itu adalah fitnah kubur kedua yang dialami oleh manusia. Setelah fitnah kubur yang pertama itu adalah pertanyaan, ya, pertanyaan itu sangat menakutkan, ya, itu fitnah kubur, semua orang merasakan, ya. Lalu kemudian fitnah yang kedua adalah pukulan yang sangat menyakitkan, ya. Nah, itu kalau tidak dengan keyakinan nggak bakal percaya tuh orang, ya. Maka ada aliran-aliran sempalan yang tidak meyakini adanya azab kubur, ya, tidak meyakini ada azab kubur, ya. Kapan ada besi dimasukkan tuh? Ya, kapan besi dimasukkan? Tapi orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu beriman kepada perkara al-ghaib. Dan tentu masih banyak lagi, ya. Makanya, ya, kalau bicara tentang azab kubur banyak sekali yang tidak masuk akal, ya. Banyak yang tidak masuk akal. Tapi iman yang membuat kita percaya akan keberadaannya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang rahmati Allah SWT. Yang kedua, ahlul yaqin, sifat yang kedua dari keyakinan itu, ya, yang menjadi ciri orang beriman. Yang pertama adalah iman kepada perkara gaib, ya, dia yakin. Yang kedua, ahlul yaqin humul ladzina yuqinuna bi anna ar-rizqa bi yadillahi wahdah wa laysa li ahadin tadkhulu fil arzaqi illa bi amrillah. Ya, itu yang kedua. Ya, bahwa orang beriman itu meyakini betul bahwa ar-rizqu biyadillah, rezeki itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita sudah meyakini betul. Ya, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah kalau saya tak keliru hadis keempat, bahwa, ya, saat manusia berumur 120 hari dalam rahim ibunya sudah ditentukan tuh rezekinya. Ya, sudah ditentukan. Yang orang manusia ini tidak akan mati kecuali jatah rezekinya dia habiskan. Kan itu kata Rasulullah SAW, fa'ajmilu fi talabih, perbaiki cara menjemput rezeki itu. Ya, dengan cara yang haramkah, dengan cara yang halal, udah ada jatahnya. Ya, maka orang beriman tidak mungkin dia menjemput rezekinya dengan cara menipu, dengan cara berbohong, ya. Pasti dia akan menggapainya dengan cara-cara yang baik. Kenapa? Karena dia yakin betul, yuqinuna bi anna ar-rizqa bi yadillahi wahdah wa laysa li ahadin tadkhulu fil arzaqi illa bi amrillah. Ya, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin
wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqu mithlu ma annakum tantiqun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahlul yaqin, sifat ahlul yaqin ini adalah yang ketiga, la yuzighuna 'anil haqqi 'alaihim al-umur wal waqa'i'. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berubah keimanan mereka dengan perkara-perkara yang menimpa mereka. Ya. Perkara apa saja yang menimpa mereka tidak akan pernah merubah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apa yang kita alami sepanjang hampir 2 tahun ini, orang beriman tidak akan berkurang keimanannya kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Yang adalah semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah-daerah tertentu itu seringkali kemiskinan itu mengantarkan kekafiran. Yang kadang-kadang suka dipakai hadis lemah, kadal faqru ayyakunal kufr. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang terjerumus pada kekafiran. Ya, tapi itu banyak terjadi, Pak. Ya, banyak sekali terjadi. Ya, di pedalaman-pedalaman begitu ya. Pernah di pedalaman Maluku Utara itu orang berubah keyakinan itu biasa. Berubah keyakinan biasa. Ya, karena faktor mohon maaf, faktor kemiskinan ya. Termasuk al-marad, termasuk penyakit. Ya. Penyakit yang diderita oleh seseorang. Ya. Ahlul yaqin tidak akan berubah. Ya. Mereka sangat percaya betul bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik menurut kita. Sesuatu yang kita anggap tidak baik belum tentu begitu. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Orang mengira bahwa perang itu tidak baik. Ya. Tapi menurut Allah itu baik. Dan setiap orang akan meyakini atau menganggap bahwa yang namanya penyakit apalagi berat, lama begitu ya, itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Tapi bagi orang ahlul yaqin itu adalah pilihan Allah kepada dia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 permintaan kepada Allah, andai satu saja yang Allah ijabah dari ribuan doa itu, dan yang satu itu adalah terbaik bagi saya menurut Allah, maka saya lebih mencintai yang satu itu ketimbang yang 999. Kenapa ya, kawan? Karena yang satu itu baik menurut Allah, sementara yang 999 itu baik menurut saya, tapi Allah nggak anugerahi. Berarti apa? Menurut Allah tidak baik. Ya, maka ya ikhwani jamaah yang rahmati Allah SWT, jadi apapun yang kita alami, ya, apapun yang kita rasakan, maka tidak akan pernah mengurangi nilai keimanan kita. Walaupun iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tapi ya ikhwan, ada perkara-perkara memang yang membuat iman kita itu berubah. Apa itu? Ya, keadaan, lingkungan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq jumpa dengan namanya Hanzalah. Ketika dia bertemu, kata Hanzalah, "Ya Abu Bakrin, nafaqa Hanzalah." Hanzalah terjerumus pada sifat munafik.
Kaget Abu Bakar, Bapak Ibu. Apa gerangan yang terjadi pada dirimu wahai Hanzalah? Ya, munafik itu tidak sembarangan, ya. Tapi kenapa engkau menyebut dirimu orang munafik? Kata Hanzalah, bagaimana saya tidak munafik? Ya, kunna najlisu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah ka'annana fil jannah. Ya, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan tentang surga kepada kami seolah-olah kami sudah berada di dalam surga. Keinginan kuat masuk surga itu luar biasa. Ya. Tapi afasnal azwaj wal aulad wal dai'at nasina katsira. Tapi begitu kami kembali ke keluarga kami, begitu ya, begitu kami kembali ke lingkungan, kembali kepada pekerjaan, banyak yang terlupakan. Ya. Ya. Jadi orang beriman itu kalau penyakit begitu ya, kalau musibah mungkin tidak mempengaruhi keimanan, ya, malah naik. Tapi begitu ngumpul teman-teman, ya, begitu berada pada lingkungan yang tidak baik, ya, apalagi ada klub macam-macam yang tidak membantu kepada keimanan, oh itu banyak lalainya kepada Allah. Ya, apalagi berada di satu grup WA yang orang-orang yang nggak benar begitu ya, itu mempengaruhi keimanannya, ya, mempengaruhi keimanan, ya. Berangkat tuh Abu Bakar bersama Hanzalah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini Hanzalah terjangkit munafik. Kaget Rasulullah, Pak. Kaget Rasulullah. Kenapa wahai Hanzalah? Ya, kalau saya duduk bersama engkau ya Rasul, engkau menceritakan surga, keinginan masuk surga itu kuat, ya. Ya, kekhawatiran masuk neraka itu luar biasa. Tapi begitu saya kembali kepada keluarga, kembali kepada pekerjaan, banyak yang terlupakan. Ya. Nah, itulah iman. Iman itu yazidu wa yanqus. Ya, andaikan imanmu tetap ya stabil terus naik, maka malaikat akan datang menemui engkau, dia akan jabat tangan dengan engkau. Artinya apa? Ya iman itu naik turun, ya. Maka kita usahakan iman kita selalu naik dengan ngumpul bersama orang-orang saleh, ya. Tapi penyakit, ya, termasuk yang kita alami 1 tahun lebih ini, ya mudah-mudahan tidak sampai menurunkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak sekali ya problem-problem yang dihadapi. Ikhwani wa akhwati jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa Bapak Ibu? Yang keempat, sifatu ahlil yaqin. Ahlul yaqin humul ladzina yuhakkimuna bima syara'a Allah ta'ala fi jami' umurihim wa a'malihim wa taharrukatihim. Ahlul yaqin itu adalah orang-orang yang berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan setiap gerakan mereka itu ya selalu atas ya aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ya. Apa kalian mau berhukum dengan hukum jahiliyah? Ya. Tidak ada lagi hukum yang paling baik melebihi hukum yang datang dari Al-Qur'an dan ya as-sunnah, ya. Ya. Nah, mereka akan selalu gerakan mereka, ucapan mereka, ya, mereka akan selalu sandarkan ini benar apa tidak, ya. Kalau saya berbuat ini benar apa tidak menurut Quran Sunnah, kalau saya berkata benar apa tidak, ya. Itulah sifat ahlul yaqin. Yang kelima, sifatu ahlil yaqini yu'minuna bil Qur'anil Karim kullih. Ya, mereka itu mengimani Al-Qur'an secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Ya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, mereka mengimani Al-Qur'an secara keseluruhan, walaupun bisa jadi ya belum bisa diamalkan secara keseluruhan nilai-nilainya, tapi diyakini ya bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang paling baik, ya. Al-Qur'an adalah perkara yang dengannya ketika kita dekat maka derajat kita akan diangkat oleh
Allah Subhanahu wa taala. Itu diyakini betul tuh. Ya, diyakini betul. Al-Quran yang ketika diajarkan, ketika didakwahkan, maka dia merupakan pekerjaan yang paling utama. Walaupun kadang-kadang kita belum bisa melaksanakannya, ya, belum bisa mendawamkannya belum bisa mendakwahkannya secara mudawamah, ya, secara istimrar, secara terus-menerus. Tapi kita meyakini bahwa mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran adalah pekerjaan yang paling utama. Ya, maka Nabi sebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ikhwani wa akhwati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum kita memasuki ayat dan hadis-hadis, sifati ahlul yaqini humul ladzina yuqinuna bi anna an-naf'a wad-darra biyadillah. Ya, an-naf'a wad-darra, ya, manfaat dan madarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun orang berupaya untuk mengganggu kita, mencederai kita, menghancurkan bisnis usaha kita, enggak bakal bisa. Ya, lawi jatama'an nasu ala ayanfa'uka lam yanfa'uka illa biidznillah. Ya, wahai Ibnu Abbas, ya, andaikan seluruh manusia berkumpul untuk mengganggumu, mencederaimu, ya, tidak bakal bisa kalau Allah tidak mengizinkannya. Ya, kenapa? La yadurruh, tidak ada yang bisa mengganggu kita illa biiznillah. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Dan kita pun tidak akan mendapatkan manfaat dari seluruh manusia kecuali apa-apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat dulu pelajaran waktu bab sabar, hadis yang sangat panjang ketika pemuda ingin dibunuh oleh raja, ya, kisah binatang buas itu, ya, sudah dibawa ke gunung yang paling tinggi lalu dijatuhin oleh anak buah raja ini, oleh tentaranya, ya. Yang dibunuh ini udah sampai depan raja, yang nganter belum sampai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dibawa ke tengah laut, ya, dibawa ke tengah laut, ya. Lalu dijatuhin di tengah laut, ya. Berharap dimakan ikan begitu, ya, atau nggak bisa renang begitu, ya. Ya. Begitu dia dijatuhkan di tengah laut, yang nganter belum sampai di depan raja, yang dijatuhin pemuda ini sudah di depan raja, ya. Ternyata nggak bisa dia dibunuh. Kamu tahu cara membunuh saya? Gimana caranya? Kumpulkan seluruh masyarakat, ya, lalu engkau panah saya. Sebelum engkau melepas anak panahmu, jangan lupa membaca Bismi Rabbil Gulam. Ya, engkau panah, lepas anak panah itu, tapi sebut dengan nama Tuhan pemuda ini. Ya, begitu dia lepas anak panahnya, ya, kena di perutnya, langsung mati tuh pemuda itu. Tapi ahli tauhid, tapi seluruh masyarakat jadi ahli tauhid. Itu di bab sabar tuh yang dulu kita ngaji di masjid apa itu? Masjid itu panjang sekali hadisnya itu. Artinya apa ya, kawan? Bahwa tidak ada manusia yang bisa mengganggu kita. Ya. Kalau kami mohon maaf orang-orang timur, orang Sulawesi itu kadang-kadang ada telur terbang jam 10 malam, jam 11 malam. Ya, itu terbang di atas rumah, di atas genteng. Itu sihir. Ya. Kadang ada pedang terbang. Itu biasa, Pak, bagi kami orang-orang mohon maaf orang Sulawesi, ya. Karena ilmu santet kuat gitu, ya. Nah, itu tiba-tiba ada, ya, telur terbang begitu, ya. Nah, itu kalau kita bersandar penuh kepada Allah, insyaallah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka setiap kali kita singgah di satu daerah, singgah di satu kampung, di satu desa, jangan lupa kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ikhwani wa akhwati jamaah yang rahmati Allah SWT. Ayat dan hadis yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab al-yaqini wat tawakkal.
Yang pertama surah Al-Ahzab 22. Ini nggak ada bukunya Pak ya. Pak, buku yang di sana Ustaz. Kutub fil Masjidil Hadd la tumal. Kamu oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Ba'din insyaAllah dia wujud ya. Oh ya. Babu fil yaqini wat tawakkul. Al-Ahzab 22. Surah Al-Ahzab 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadakum illa imanan wa taslima. Ikhwani wa akhwati jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang beriman melihat ya al-ahzab, kelompok-kelompok, ya hizbun, jamaknya ahzabun, ya kelompok-kelompok, ya atau disebut juga kalau partai itu hizbun, ya partai. Ya, dan Islam itu tidak ya menyukai adanya partai. Dalam Islam itu kan partai hanya ada dua, begitu ya. Hizbullah, hizbus syaitan. Surah apa itu? Surah Al-Mujadilah, ya Ustaz ya. Surah Al-Mujadilah ya. Hizbullah wa hizbus syaitan. Ada hanya partai Allah dan ada partai syaitan. Nah, ini Al-Ahzab ya, Ahzab. Nah, ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang perang Ahzab. Ya, perang Ahzab atau disebut juga dengan perang Khandaq. Ya, perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, perang Khandaq ini menggali parit, ya. Parit yang sekian kilo itu dengan panjangnya, lebarnya berapa meter begitu ya, digali itu. Dan ini terjadi pada musim panas. Ya, perang Ahzab ini terjadi pada musim panas. Di mana orang-orang kafir mereka mendatangi setiap kabilah yang ada di Arab. Ya, mereka datangi setiap kabilah gitu ya. Karena pada sebelumnya mereka udah kalah perang. Mereka berupaya ingin balas dendam. Ya. Mereka kumpulin tuh kabilah-kabilahnya untuk menyerbu, untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Nah, itulah kejelian seorang sahabat Salman Al-Farisi ya. Ini kita harus menggali nih, ya, menggali. Nah, nanti di sekitar parit itu kalau kita haji umroh begitu ya, itu kelihatan beberapa masjid itu. Ya, itu benteng pertahanan, ya. Jadi ketika mereka lepas dari parit itu, ya, mereka bisa bersembunyi di dalam atau di balik benteng. Jadi luar biasa itu, ya. Nah, disitulah kehebatan qudwah hasanahnya Nabi kita, ya. Di saat menggali parit, mengangkat batu, tangan seorang manusia maksum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menggali parit. Subhanallah, ya. Tidak hanya memerintah, udah kalian gali aja, saya santai aja, nggak ada Nabi kita itu. Ya, beliau ikut menggali apa? Menggali parit. Luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ikhwani, ketika mereka sudah menggali parit, tiba-tiba terlihat tuh kelompok musuh jumlahnya banyak. Ya, makanya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika mereka melihat al-ahzab, ya, kelompok-kelompok yang banyak, ya, akhirnya apa, Pak? Apakah mereka takut dengan jumlah yang sedikit? Mereka gentar dengan ya melihat jumlah yang besar yang tidak seimbang, tidak sebanding antara Nabi dan para sahabat, sementara yang datang dengan jumlah yang besar mereka takut. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh
wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kita akan melihat apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Tentu adalah syahid, ya. Karena para sahabat setiap perang tidak ada yang mereka harapkan selain apa? Selain syahid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak doanya, dua yang sering beliau panjatkan kepada Allah. Umar bin Khattab yang pertama dia berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid dan matikan aku di kota Madinah. Ya, dan semua sahabat seperti itu, Pak. Ya. Maka setiap kali mereka perang, mereka berharap agar mati apa? Mati syahid, ya. Jadi ketika mereka melihat jumlah yang besar, tibalah saatnya, ya, kita akan mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, mati syahid dan juga kemenangan, ya. Karena konsep jihad, konsep perang bagi para sahabat tidak mengenal kalah, ya. Ketika mereka membunuh orang kafir, kemuliaan. Ketika mereka yang terbunuh mati syahid, ya. Dan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Mereka takut? Mereka gentar? Oh tidak. Yang ada adalah zadahum illa imanan. Subhanallah. Bertambah keimanan mereka, ya ikhwan. Ya, melihat musuh yang besar, jumlahnya banyak, yang ada pada para sahabat asar pengaruh jumlah yang besar itu adalah tidak ada selain bertambahnya apa? Iman mereka, ya ikhwan. Ya, semakin bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mereka meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Begitu yang dipegang oleh para pejuang, ya. Semakin sulit langkah perjuangan mereka, mereka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin banyak tantangan yang ditemukan, maka semakin banyak mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para dai diutus ke pedalaman, ya, orang-orang kafir dibekali dengan harta mereka, ya. Satu bekal dari para dai ketika diutus ke pedalaman, ya. Malam siang kalian jumpai masyarakat, ya, ketuk mereka, ajak mereka untuk dengar. Kalau di pedalaman, Pak, kalau di pedalaman kita nawarin diri, Pak. Saya boleh ceramah nggak di sini? Ya. Atas izin Allah, mohon maaf, kami pernah di pedalaman setahun, Pak. Ya, itu nawarin diri kita, Pak. Ya, saya boleh ceramah enggak di sini? Kadang kita ya ke hutan begitu, ya, ke masyarakat, ya. Kata guru kami, ya, jumpai itu masyarakat, ya, temuin, ya, sampaikan Islam. Tengah malam kalian bermunajat kepada Allah, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kemenangan itu pasti, ya. Nah, Nabi dan para sahabat, beliau dan para sahabat menggali parit Khandaq, ya, melihat musuh yang besar. Takut mereka? Tidak, ya. Yang ada apa? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, bertambahlah keimanan mereka. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, keadaan bagi orang beriman itu akan semakin menambah keimanan mereka kepada Allah, terutama ketika ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya, ya, ayat yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ya. Jadi ini bertambah iman mereka melihat musuh yang besar, melihat musuh yang banyak, ya. Kata Syekh bin Baz, begitulah semestinya orang beriman, ya, begitu semestinya orang beriman. Ya, apa yang nampak di hadapan kita ini harus menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita jumpai, Pak, apa saja yang kita temui, menambah rasa takut kita kepada
Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita membaca Al-Qur'an. Maka kata Syekh bin Baz, ayat yang beliau bacakan dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkal. Ya, sehingga ya kawan, tidak ada alasan bagi orang beriman ya untuk berkurang keimanan mereka. Ya, setiap melihat keadaan naik iman mereka. Para sahabat melihat jumlah yang besar dalam perang Khandaq, bertambah iman mereka. Sudah sampai. Ya. Nah, kita cukupkan, kita sambung ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka ketika ada seorang sahabat yang melihat Nabi jatuh tersungkur, orang kafir siap memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang sahabat yang loncat ya ke depan Nabi kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi, ikhwan, ketika anak panah itu dilepas oleh orang kafir ya menuju tubuh Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang menancap di tubuh Nabi kita, mengenai tubuh Nabi kita. Kenapa? Karena seluruh anak panah itu nancap di punggung sahabat ini. Ya, itu dilakukan oleh para sahabat ya dengan niat syahid dan sebab cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini perang yang hampir saja mereka kalah, Nabi dan para sahabat kalah. Ya, karena mereka ada di antara sahabat terutama yang berada di Jabal Romat itu terjangkit hubbud dunia. Cinta apa? Dunia, dengan ya kata Nabi, apapun yang terjadi kalian yang di atas tidak boleh ada yang turun. Ya, begitu orang kafir mundur dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya harta rampasan ghanimah itu sudah mulai dikumpulin, begitu ya. Tiba-tiba yang berada di atas bukit itu, ya kalau kita tidak turun nanti kita tidak kebagian, ya. Begitu perhatian mereka sudah tertuju kepada rampasan perang itu, tiba-tiba Khalid bin Walid dan pengikutnya itu ya menyerang balik, ya. Nabi jatuh, ya. Luar biasa. Nah, sampai mereka juga kalah, akhirnya mereka kalah orang kafir, ya. Mereka juga ingin balas dendam, ya. Mereka ingin balas dendam dengan jumlah yang besar, ya, dan ada di antara orang munafik, ya, nakut-nakutin tuh. Kalian kalau mau perang udah nggak bakal menang lagi, jumlah mereka sudah besar, ya. Jumlah mereka sudah besar, ya, nakut-nakutin, ya. Fakhshawhum, mereka nakut-nakutin para sahabat, ya. Tapi para sahabat takut tidak. Yang ada adalah fazadakum imana, ya. Yang ada iman mereka semakin bertambah, ya. Ditakut-takutin nggak bakal menang, kata orang kafir, orang menang, ya, orang nggak bakal menang. Jumlah kafir itu sudah besar, ya. Ditakut-takutin para sahabat, tapi para sahabat bertambah keimanan mereka. Fazadakum imana, ya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran 173-174. Ya, itu yang berkaitan tentang al-yaqin, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat-ayat yang berkaitan tentang tawakal, ya. Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal, ya. Nah, ini hampir sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, didahulukan tuh, ya, didahulukan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu disebut sebagai maf'ul, ya, yang diibadahi, ya, tetapi didahulukan. Ini sebagai kata ahli bahasa, sebagai pembatas, ya. Pembatas artinya ya tawakal itu hanya kepada Allah, ya, tidak kepada yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran 109 fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Orang kalau sudah berencana, ya, dengan segala cara dilakukan, dipelajari, kemudian dikerjakan, tinggal akhirnya dia bertawakal kepada Allah SWT. Artinya apa? Bahwa tawakal itu didahului dengan usaha, begitu ya, didahului dengan usaha. Para pelajar, para talibul ilm akan meraih nilai yang baik didahului dengan usaha, ya. Usaha apa?
usaha belajar begitu ya, dan seterusnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya ya kita serahkan kepada Allah ya. Tapi kadang-kadang ada anak pondok ya, antum mutakharrijun min ma'had ya, ada kadang-kadang itu SKS ya, sistem kebut semalam ya. Sistem kebut semalam itu jarang belajar, Pak ya, tapi karena besok mau ujian itu bangun malam ya, di samping tahajud itu rajin nulis di kertas ya, di kertas kecil tuh ya, itu dijadikan ya. Antum kadzalika Ustaz? Lah insyaallah. Itu kadang-kadang nilainya bagus tuh. Justru yang agak rajin ya. Nah, itu anu cerita anak pondok itu begitu ya. Ya Ustaz ya. Adatil ma'had ya Ustaz. Ya. Ikhwani akhwati jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surah At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya ya. Ya, akan dicukupkan segala urusannya atau cukuplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhir, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wallahu taala a'lam ya. Nah, ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah baca syarah di ayat-ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan surah Al-Ahzab 22 dalam kitab yang saya pegang ini, wa hadza ghayatul yaqini ay yakuna al-insan 'inda asy-syada'idi wa 'inda al-kurabi thabitan mu'minan muqina. Ya, itu akan nampak keyakinan kita kepada Allah kalau kita diuji dengan sesuatu yang sangat berat. Ya, kalau sekarang diucapkan mudah, Pak. Apalagi mohon maaf kita yang hafal ayat, hafal hadis begitu ya. Tapi kalau sudah diuji berat juga. Ya, maka orang yang sudah melewati ujian-ujian berat itu, mereka lah sebenarnya yang pantas berbicara seperti ini. Ya. Maka kata beliau, ya, ghayatul yaqin ayakunal insanu 'inda asy-syada'idi wa 'indal kurabi thabitan mu'minan muqina. Ya, akan teruji keyakinan itu kalau orang itu berada dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan susah, penyakit berat, musibah berat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, akan teruji sekali itu, ya. Seperti para sahabat tadi, ya. Teruji keyakinan mereka ketika nampak musuh besar, musuh banyak di hadapan mereka. Kalau kita, mohon maaf kita barangkali ini bicara jihad ya karena belum ada musuh di depan kita, ya, belum ada musuh, ya. Tapi kalau sudah disuruh perang ya, Allah Taala alam, ya, Allah Taala, ya. Yang para mujahid kalau sudah berbicara seperti ini sangat pantas. Sama seperti orang-orang yang sudah melewati ya penyakit berat, ya berobat sudah sering begitu ya. Nah itu disitulah letak ujian itu. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berserah diri kepada Allah apa tidak, ya? Ya, dia tetap yakin kepada Allah, tawakkuluh wa yaqinuhu, ya. Itu akan teruji itu letak keyakinannya kuat apa tidak. Kalau sudah ya sakit berat ya, usahanya tidak ya seperti sekarang ini akan teruji sekali itu. Ya. Jadi apa ini yang menimpa ini memang ujian keyakinan, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin ya dalam pembahasan yang lain, selama orang tetap beribadah kepada Allah, maka akan selalu ada makhraja, akan selalu ada jalan keluar yang akan Allah berikan dari jalan yang tidak terduga gitu ya. Ya, selama orang mendekat kepada Allah tabaraka taala. Fa innahu 'indal masaibi wal kurabi rubbama yanqalibu ala wajhi. Ya. Sebab kadang-kadang ya kalau sudah ditimpa satu musibah yang berat al-kurab ya, itu hati bolak-balik. Ya, hati bolak-balik. Seperti contoh tuh. Surah Al-Hajj ayat 11. Al-Hajj ayat 11. Ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya ya ala harfin, di tepi jurang. Ya. Apa makna ayat ini?
ini ayat, orang datang pada Nabi, ya. Kalau saya dikasih anak laki-laki, saya senang, ya, berharap dapat anak laki-laki. Yang begitu lahir, yang ada adalah anak perempuan, kecewa dia kepada Allah. Ya, karena dia berharap, ya, anaknya itu apa? Laki-laki. Tapi yang keluar anak perempuan. Itu kebiasaan orang Arab tempo dulu. Ya, ketika idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswad. Ya, kalau udah keluar tuh anak perempuan, berubah wajah mereka. Ya, tapi kalau laki-laki senang. Ya, kalau ya sekarang dulu kan belum ada apa itu, ya, kan sudah ketahuan gitu, walaupun kadar apa 100% kan tidak pasti juga ya. Tapi begitu keluar anak perempuan, kecewa, berubah wajah mereka. Ya, itulah ya, jadi apa namanya? Yang qalib, berubah hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ini yang kami sampaikan tadi, ya, kita ini baru hafal ayat, hafal hadis, bisa baca kitab ulama, ya. Ya, tapi yang sudah diuji ini yang pas, ya, untuk berbicara seperti ini. Ya. Bukan berarti kita minta diuji kepada Allah, ya. Bukan berarti kita minta, ya Allah, saya ingin nunjukin keyakinan saya pada, uji dong saya dengan ujian yang berat. Bukan seperti itu, ya. Nah, ikhwani wa akhwati, ya, tapi insyaallah kita di antara kita ini insyaallah sudah melewati hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surah masih dalam sambungan surah Al-Hajj, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya, kalau diberikan kebaikan, tenang dia. Ya. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau udah dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, inqalaba ala wajhihi, berpaling dari Allah. Ya. Kalau yang dia dapatkan itu baik, dia puji Allah, ini agama yang baik, ini Tuhan yang baik, ya. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang fitnah, yang berat, inqalaba ala wajhihi, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini memandang sesuatu, yakin pada Allah kalau hal itu baik bagi mereka. Ya, baru yakinnya itu pada Allah. Ya, tapi giliran yang tidak baik, ya, mereka mengira Allah tidak baik kepadanya. Allah tidak adil. Ya. Khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi di dunia terlebih dari akhir. Huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang sangat berat, ya. Katsirun minan nasi fi 'afihi fahuwa mutmainnun. Banyak, kata Syekh Utsaimin, dari kalangan manusia, mudah-mudahan bukan kita, begitu waktu mereka sehat, tenang mereka, ya, tenang, waktu sehat tenang, ya. Fi 'afiyatin fahuwa mutmainnun, sehat gitu, ya, dipujinya terus Allah. Ya. Walakin idza butuliya wal iyad billahi inqalaba ala wajhihi farubbama yasilu ila haddir riddah wal kufur wa ya'taridu ala Allah bil qada'i wal qadar. Kalau udah diuji penyakit berat, ya, udah sakit, pisah sama keluarga, ya kan harus pisah, apalagi sekarang, ya, harus pisah, nggak bisa dirawat dan seterusnya, ya, duit banyak habis pakai berobat gitu, ya. Ya. Nah, itu apa? Rubbama yasul ila haddir riddah. Barangkali ada yang sampai kufur, ya, ya, tidak menerima apa-apa yang menjadi qada wal qadar, apa-apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata beliau, kata saya Utsaimin, katsirun minan nas, banyak dari kalangan manusia. Ya. Kemarin saya mendengarkan ceramah Dr. Syafiq Reza, itu luar biasa. Beliau cerita di salah satu ceramahnya, ada di Jeddah, ya, orang Riyadh mau ke Jeddah bersama anaknya, ya, kecelakaan, mati anaknya 12, punya anak 12, mati seketika. Ini ceramah Dr. Syafiq Reza, ya, meninggal semua waktu bersamaan, kecelakaan. Maka bapak ini langsung berangkat ke Ka'bah.
Ya, langsung berangkat. Apa yang dia minta? Ya Allah, bantu saya ya Allah tidak mengucapkan apa-apa kecuali Engkau ridhai. Ya, itu yang dia minta. Sebab itu kan luar biasa. Langsung seketika 12 Bapak Ibu. Ya, ini ujian iman luar biasa. Hanya satu yang dia minta kepada Allah. Ya Allah, bantu saya agar saya tetap mengucapkan apa-apa yang Engkau ridhai. Ya, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dan orang seperti ini kalau udah sampai pada level itu disiapkan rumah khusus di surga. Yang ditulis di depan pintunya itu babul hamdi, rumah pujian. Tapi jangan kita baca dekat mertua nih kalau istri mati. Ya. Istri meninggal, alhamdulillah. Marah mertua kita, memang kamu ngarapin ya anak saya mati. Ya. Padahal itu keyakinan kepada Allah bahwa tidaklah Allah memberikan ujian kematian itu kecuali sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya. Kalau kita ya, kalau perempuan meninggal suaminya lama dia punya suami. Tapi kalau laki-laki 3 bulan paling kuat udah punya istri baru dia. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan. Khalas ya Ustaz ya. Ya, nastamir bil as'ilah. Ya Ustaz. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, barangkali ada yang ingin ditanya, ada yang ingin ditambah, disilahkan. Fadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjaga dan merahmati kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Jadi bertanya Ustaz, tadi di poin pertama sifat beriman terhadap hal yang gaib. Hal yang gaib seperti apa yang harus kita imani Ustaz? Karena Anda sering mendengar banyak cerita-cerita bohong yang dibubuhi dengan hal gaib. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Hal-hal gaib yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Al-Hadith, dan datang dari cerita-cerita para ulama. Ya. Cerita-cerita para ulama. Ya. Adapun hal-hal gaib, ya misalkan ada orang tiba-tiba mengaku didatengin Nabi begitu ya, dalam sadarnya, ya, ini pasti kebohongan, ya pasti bohong, ya karena Nabi tidak mungkin datang kepada manusia, ya dalam nyata, dalam mimpi ya orang ketemu Nabi lewat mimpi ya karena apa? Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang yang didatangin Nabi juga ya mesti orang yang ngamalin sunnah dan mengerti sunnah. Ini baca hadis nggak pernah, puasa Senin Kamis nggak pernah, tiba-tiba ngaku didatangin Nabi dalam mimpi. Ya, gimana fisik Nabi? Oh begini, nggak sesuai dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Imam At-Tirmidzi kan punya buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ciri-ciri Nabi, fisik Nabi, diceritakan begini. Nah, itu pasti bohong. Itu kadang-kadang ada, mohon maaf ya, du'atun ila abwabi jahannam, ustadz begitu ya, yang ngaku-ngaku jumpa didatangi Nabi, ya baik didatangi di alam sadarnya, ya atau di dalam mimpi, ya. Kemudian cerita-cerita mistis, ya cerita-cerita kematian dan seterusnya, ya. Itu kalau sampai kepada kita, ya datang dari ulama-ulama salaf, ya. Mereka tidak akan mereka menceritakannya pun itu enggak terlalu suka gitu ya. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang dikurniai karamah oleh Allah. Ingat ya, karamah yang paling tinggi kata para ulama salaf itu al-istiqamatu fit ta'ah. Ya. Orang-orang tasawuf kan memandang karamah itu kalau bisa terbang gitu ya. Ya, bisa jalan di atas air begitu, kalau dibakar enggak begitu ya. Katanya ulama salaf, karamah yang paling tinggi adalah al-istiqamatu fit ta'ah. yakni orang istiqamah dalam mengabdi kepada Allah. Itulah karamah paling tinggi. Kalau ada istiqamah itu. Tidak seperti Hanzalah tadi. Ya, Hanzalah saja seperti itu, apalagi saya begitu Pak ya. Nah, tapi kadang-kadang ada yang hariqul adah, di luar akal begitu ya. Itu bisa terjadi di kalangan ulama-ulama ya. Nah, mereka kalau mendapatkan seperti itu, mereka pun nggak seneng cerita itu.
Ya, nggak senang menceritakan. Ya, khawatir mereka akan dikultuskan. Maka orang kalau sudah senang cerita misteri itu pasti nggak benar akidahnya. Ya, kalau sudah senang cerita-cerita begini, ya, hal-hal gaib yang diceritakan itu bukan ciri-ciri ahlus sunnah. Sebab ahlus sunnah ada di antara mereka yang mendapatkan cerita yang di luar akal tadi, tapi mereka akan tutup serapat-rapatnya. Ya, khawatir mereka dikultuskan. Wallahu taala alam. Demikian. Yang lain silakan. Cukup ya? Cukup Ustaz. Ya. Demikian kajian kita, insyaallah kita sambung di pertemuan mendatang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.